harus ada 2 miliar yang masuk ke kantong bupati. Berkas semuanya sudah kita siapkan dan kita sedang kalau ke KPK kan harus bersurat dulu ke daerah ya. Dan mungkin akan panjang waktunya, tapi kita sudah menyiapkan itu. Kita akan melaksanakan berangkat langsung tim LKA Lembaga Kajian Anggaran, kita berangkat langsung ke KPK. Gerakan kendor itu bukan gaya kita maju terus sampai benar-benar persoalan ataupun kasus ini ada yang posisinya benar-benar sampai di rompian korennya. Nah, eta. Dari awal kita membaca tentang Banke 2019 itu kita ya jelas kita fokusnya ke anggaran yang 38 miliar. Karena yang 38 miliar itu kan satu, tidak ada usulan, tidak ada CPCL, tidak ada angka ataupun yang masuk pengajuan dari dinas terkait pada saat itu, tapi gelontorannya langsung ada 38 miliar. Pada saat itu kan 28 miliar itu dialokasikan ataupun di jeneralan ku kepala ataupun salah satu oknum dewan. Nah, itu dan 12 miliar itu oleh Abdesi pada masa itu pada tahun 2019. Dan ini kan tanpa usulan, ini kan jelas segala sesuatunya yang tanpa usulan itu kan salah. Dan tidak ada juga pembahasan di KUA PPKS. Jadi posisinya perencanaan pada saat itu juga harus dipertanyakan. Jelas menyalahi aturan. Karena posisinya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi itu kan sudah jelas tindak pidana korupsi. Nah, dan 28 miliar ini dan 12 miliar ini kan jelas tanpa usulan. Ya, di KUA PPAS dan yang lainnya itu tadi dikatakan tidak ada, berarti itu kan sudah menyalahi aturan dan itu menjadi tindak pidana korupsi karena untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi itu sendiri. Nah, jadi kita tegas mengatakan bahwa yang 38 miliar itu menyalahi aturan dan salah satunya menjadi tindak pidana korupsi. Angka 2 miliar itu kita pada saat itu mendapatkan informasi yang cukup valid bahwa Ketua Abdesi pada saat itu dipanggil secara person oleh Pak Bupati dan mungkin ada nggak tahu komitmen atau nggak tahu jual beli atau mahar yang harus dikasih karena posisinya jelas itu kan tidak ada di dalam pengajuan ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang angka spesial dari yang tidak ada. Akhirnya kan menyepakati harus ada 2 miliar yang masuk ke kantong bupati. Walaupun persoalannya yang 2 miliar ini persoalan yang mengeksekusinya kita belum bisa mengatakan siapa. Tapi yang jelas 2 miliar itu ada masuk ke Pak Bupati. Keterlibatan Bupati sebagai kepala daerah itu jelas karena posisinya SK itu kan yang mengeluarkan itu Pak Bupati. Jadi secara administratif terakhir itu kan untuk melakukan proses pencairan dan yang lainnya itu kan harus ada SK dari Bupati. Baik Perda ataupun Perbub yang mengeluarkan terkait itu. Jadi posisinya 38 miliar tanpa ajuan, tanpa usulan ini jelas ada keterlibatan Pak Bupati. Untuk meloloskan 38 miliar turun, berarti keterlibatan Bupati itu ada di dalamnya. Saya meyakini benar-benar ada di pelanggaran hukum di sana. Karena secara dokumen
itu sudah jelas dan sudah pasti. Laporan hasil pemeriksaan BPK itu sudah jelas, termaktub di sana kesalahan-kesalahannya, poin-poinnya, dan desa-desa yang sudah terlibat itu sudah dalam posisi pemeriksaan, dan mungkin secara dokumen, secara berkas itu sudah menunjukkan ada tindakan pidana di sana. Berkas semuanya sudah kita siapkan, dan kita sedang kalau ke KPK kan harus bersurat dulu ke daerah ya, dan mungkin akan panjang waktunya, tapi kita sudah menyiapkan itu. Kita akan melaksanakan berangkat langsung tim LKA, lembaga kajian anggaran, kita berangkat langsung ke KPK. Kita sudah menyiapkan dan sedang menyiapkan itu semua, baik akomodasinya, baik surat-suratnya, baik dokumen-dokumen, karena posisinya kita juga berharap KPK itu turun ke Kabupaten Tasik untuk melakukan supervisi, karena persoalan-persoalan Kabupaten Tasik ternyata bukan persoalan Banke saja, banyak persoalan-persoalan Kabupaten Tasik yang memang harus diselidiki secara betul-betul, secara tegas itu, dan kita sangat mendorong KPK untuk turun ke Kabupaten Tasik. Intimidasi sudah kita rasakan kan, ada beberapa orang yang nggak tahu orangnya siapa tiba-tiba datang ke sekretariat kita, tapi nggak sampai masuk gitu Kang, nggak sampai masuk, hanya diam di dalam mobil, diam di depan sekretariat kita, baru motor, mobil dan yang lainnya itu sudah datang ke kita. Tapi anehnya yang bikin jadi pertanyaan aneh untuk kita, kenapa toh nggak datang berkomunikasi langsung? Kan sekretariat kita kan selalu terbuka untuk siapa aja. Ini malah diam di depan sekre, diam di dalam mobil, ketika kita tanya, mobil itu langsung berangkat, ketika kita mau samperin, mobil itu langsung berangkat. Ini ngapain gitu mau seperti itu? Karena posisinya intimidasi terhadap LKA, saya rasa itu gak penting, dan saya rasa itu gak perlu. Untuk apa melakukan intimidasi? Karena kita semakin ditekan, kita semakin melawan. Kita posisinya bukan mengendorkan ya, tapi kita memanage waktu atau timer yang pas. Secara gerakan kita gak akan kendor. Ke depan kita akan melakukan gerakan lagi. Tadi dikatakan semakin diintimidasi kita semakin melawan. Jadi gerakan kendor itu bukan gaya kita maju terus sampai benar-benar persoalan ataupun kasus ini ada yang posisinya benar-benar sampai di rompian orennya. Hayang di rompian oren apa nama? Kita berharapnya sampai ke bupatinya, tapi mudah-mudahan secara globalnya semua oknum yang terlibat di dalam penyalahgunaan baik wewenang, baik anggaran, baik kerugian negara dan yang lainnya yang terlibat dalam Banke 2019 semuanya harus terungkap tuntas.